Aksi penolakan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja terus dilakukan. Di Kota Malang, puluhan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law. Massa menolak karena dinilai merugikan masyarakat kecil. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Malang menolak Omnibus Law kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi di depan kantor DPRD Kota Malang ini selain membawa poster berisi tuntutan, massa mahasiswa juga melakukan orasi penolakan RUU Omnibus Law. Penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini karena massa menilai rencana pemerintah untuk melahirkan RUU Omnibus Law sangat merugikan masyarakat, khususnya kaum pekerja buruh. Pasalnya, sebelum adanya RUU Omnibus Law, banyak perusahaan yang melanggar undang-undang yang sudah disahkan sebelumnya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law. Massa juga mengancam apabila RUU Omnibus Law tidak dibatalkan, akan terus melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Semangat kawan-kawan hari ini tidak akan sia-sia, karena hari ini kawan-kawan turun sebagai rakyat yang sadar akan permasalahannya. Bagaimana kawan-kawan hari ini tentu sudah sangat bosan dengan apa yang namanya janji-janji DPR, tetapi selalu yang dimanjakan bukan rakyat, bukan persoalan kesejahteraan rakyat, tetapi tentang investasi dan investasi kawan-kawan. Betul. Terkait aksi ini, sebenarnya ini asli yang beberapa kali kita lakukan terkait penolakan terhadap Omnibus Law. Karena kemudian sesuai dengan kajian kami, paling tidak ada 3 sektor yang kemudian itu merugikan masyarakat secara umum. Yang pertama itu di wilayah ketenagakerjaan, yang kedua itu di aspek pendidikan, dan terakhir itu di aspek lingkungan. Kalau kemudian di aspek ketenagakerjaan tuntutan kami adalah bagaimana kemudian tenaga kerja ini atau kemudian buruh ini mendapatkan upah yang layak. Itu yang di wilayah ketenagakerjaan. Kemudian di aspek pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan ini sering dikomersialisasi oleh kemudian lembaga-lembaga. Kemudian jika kemudian Omnibus Law ini disahkan, maka bentuk pendidikan kita ini ya awalnya bersifat nirlaba, tapi ketika disahkan maka kemudian sifat nirlaba itu dihilangkan. Maka yang kita khawatirkan adalah pendidikan yang kemudian hadir dengan wajah Omnibus Law ini justru tujuannya profit saja, karena ada penghapusan bahasa nirlaba itu. Yang kedua di aspek lingkungan, bahwa kemudian AMDAL ini sudah dikesampingkan dengan pengesahan Omnibus Law itu. Jadi kita akan kawal ini sampai istilahnya sampai benar-benar berpihak kepada rakyat, Mas. Dan sampai hari ini yang sesuai kajian itu masih belum berpihak kepada rakyat. Kalau misalnya hari ini tidak ada sikap dari DPR, entah kemudian dibahas atau enggak ya di DPR RI itu, maka kemudian kita akan terus mengawal Omnibus Law ini. Berarti bakal ada aksi lanjutan terus? Bakal ada aksi lanjutan persoalan Omnibus Law ini. Sementara, meskipun aksi mahasiswa ini berlangsung tertib, namun puluhan personil kepolisian dari Resort Malang Kota disiagakan untuk mengamankan jalannya masa aksi. Simon Alfredo melaporkan. Untuk menggelorakan Jatim Bermasker, aparat TNI bersama Polri terus mensosialisasikan budaya bermasker kepada warga hingga pelosok desa. Selain sosialisasi Jatim Bermasker, Kapolres bersama Dandim melakukan reopening wisata Tangguh. Dengan mengendarai sepeda gunung atau goes bareng, jajaran Kepolisian Resort Kota Batu bersama Kodim 0818 Malang Batu menelusuri desa di wilayah Kota Batu. Goes bareng selain bersama ibu-ibu Bayangkari dan Persit, tidak hanya melewati jalanan, namun kedua aparat keamanan juga membagikan masker gratis kepada warga masyarakat langsung. Melaksanakan Kamtibmas TNI Polri yang dikemas sepeda bersama sembari mengkampanyekan Jatim Bermasker, sekaligus menobatkan salah satu tempat wisata menjadi wisata Tangguh Semeru, termasuk hotel yang ditetapkan sebagai Hotel Tangguh. Protokol kesehatan sudah diterapkan secara menyeluruh. Diharapkan wisata dan hotel di kawasan wisata ini tidak hanya tangguh di masa pandemi saja. Lebih luas lagi bisa tangguh menghadapi gangguan Kamtibmas dan ancaman narkoba. Kapolres Batu menjelaskan Polri dan TNI menggelorakan gerakan memakai masker sesuai dengan instruksi Presiden
Instruksi tersebut mengamanatkan TNI Polri berperan membantu kepala daerah mengawasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah selalu mensupport kegiatan kami. Jadi pada pagi hari ini kita gabungan dari Polres Batu, dari Kodim 0818, juga dari rekan-rekan dari Selekta, ini melaksanakan olahraga bersama goes Kamtibmas TNI Polri. Sekaligus juga kita sambil goes, sambil juga mengkampanyekan gerakan Jatim Bermasker di Kota Batu. Kemudian sekaligus juga kita launching kawasan wisata Selekta sebagai wisata Tangguh Semeru, sekaligus juga penginapannya atau hotelnya sebagai Hotel Tangguh Semeru. Kita demikian juga dalam pelaksanaannya. Jadi diharapkan sebagai wisata tangguh maupun hotel tangguh itu tidak hanya tangguh dalam masa pandemi ini, tetapi juga kedepannya tetap tangguh menghadapi pandemi, tangguh terhadap gangguan keamanan, tangguh untuk menghadapi kejahatan, tangguh menghadapi ancaman narkoba. Ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, yang mana peran TNI Polri adalah mendukung kepala daerah untuk membantu mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat supaya penyelenggara tempat wisata termasuk juga bisa support terutama dalam masa pandemi ini. Dan luar biasa Selekta ini bisa survive selama 4 bulan kemarin tutup. Ini pembukaan perdana, reopening, sudah 3 minggu berjalan dan sudah banyak perubahan-perubahan terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Selain menggelorakan Jatim Bermasker, aparat TNI dan Polri ini juga mereopening salah satu tempat wisata di Kota Batu. Dalam reopening ini, 2 institusi aparat keamanan melihat langsung kondisi wisata tangguh di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sementara Dandim 0818 Malang Batu menjelaskan, bersama Polri dan Kepala Daerah tak henti-hentinya memperingatkan masyarakat dimanapun berada. Seperti di tempat wisata tangguh, sebagian besar pengunjung sudah memakai masker, hanya sebagian kecil saja yang tidak memakai masker. Diharapkan dengan digelorakannya Jatim Bermasker dari kota hingga pelosok desa, bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Peran serta TNI dalam mengkampanyekan Jatim Bermasker seperti apa? Tentu saja kami mendukung kegiatan Jatim Bermasker sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Kami bersama Polri dengan rekan-rekan pemerintah daerah, Satpol PP siap terus selalu mengingatkan, tidak bosan-bosan kita mengingatkan terutama kepada warga masyarakat dimanapun berada. Kebetulan pada saat ini kita berada di tempat wisata Selekta, kita juga melihat tadi bahwa warga masyarakat yang berkunjung ke sini sebagian besar sudah menggunakan masker, tapi ada juga sebagian kecil yang belum. Nah itu tugas kita sebagai aparat keamanan, kemudian pihak dari Selekta mengingatkan secara terus-menerus. Jadi masker yang sudah dibawa jangan sampai tidak dipakai. Nah, apa gunanya kita membawa masker kalau tidak dipakai? Nah, ini salah satu menerapkan protokol kesehatan, termasuk tempat-tempat yang berada di sini sudah kami lihat bersama tadi bahwa semuanya sudah ditata dengan baik sesuai dengan social distance, ada jarak perorangan di tempat-tempat duduk dan lain sebagainya, tempat cuci tangan dan lain sebagainya, kemudian penataan taman dan lain sebagainya juga sudah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Itu mungkin yang kita sama-sama laksanakan baik TNI, Polri maupun pengelola yang berada di sini untuk melaksanakan instruksi dari Bapak Presiden kita. Jatim sehat, Jatim bermasker. Terima kasih. Yanto Yanjung melaporkan. Akibat menjadi jalan utama perlintasan kendaraan berat, Jalan Raya Gadang terlihat padat. Kepadatan ini karena Jalan Raya Gadang menjadi tumpuan kendaraan setelah Jalan Raya Kedung Kandang ditutup untuk proses pembangunan jembatan.
Jalan Raya Gadang ini menjadi tumpuan kendaraan berat untuk melintas baik yang akan masuk ke Kota Malang maupun ke Kabupaten Malang melalui Bulu Lawang. Jalan yang tidak terlalu lebar ini menjadi padat terutama pada pagi dan sore hari hampir setiap hari, tidak terkecuali menjelang akhir pekan. Tidak hanya itu, masih banyaknya kendaraan besar pengangkut tebu karena masih musim tebu menyumbang kepadatan Jalan Raya W.R. Supratman, R.E. Marta Dinata sampai perempatan Pasar Gadang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kepadatan juga terjadi karena di sepanjang jalan ini terdapat cukup banyak gang besar yang aktivitas keluar masuk kendaraannya ramai. Di lokasi terlihat banyaknya kendaraan tergandeng melintas menyumbang kepadatan karena lebar dan panjang, sehingga kendaraan di belakangnya sering terjadi penumpukan kendaraan karena pengendara sulit untuk menyalip truk dengan kondisi badan jalan yang tidak lebar. Ini jalan sudah ramai Pak ya, ini karena mungkin libur akhir pekan apa gimana ini Pak jalan? Kok truk-truk banyak ya? Ini cukup ramai sekarang. Karena adanya itu kereta gedung kandang yang mau dibikin flyover. Karena itu sebelum dibikin flyover itu selalu macet total. Makanya Truk-truk ini flyover. Dan jalan di Gadang ini menjadi tumpuan dari yang lewat sana melewati Gadang. Tapi prediksi Bapak kalau jembatan gedung kandangnya sudah jadi gimana nih arus di sini? Kalau jembatan gedung kandang itu sudah jadi, insya Allah di Gadang ini tidak sepadat ini. Tidak sepadat ini Pak ya? Karena ada pengalihan truk-truk besarnya Pak ya? Sekarang truk-truk besarnya masih lewat di jalan Gadang ini Pak ya? Tapi kemungkinan besar yang selalu macet di perempatan Pasar Induk. Pasar itu Pak ya, tetap padat ya sampai sekarang. Oke, terima kasih Bapak ya. Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, kendaraan menuju Kota Batu terlihat meningkat. Kepadatan kendaraan terjadi setelah keluar pintu tol Karanglo sampai Karangploso. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan dari luar kota. Peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di pintu keluar tol Karanglo menuju Karangploso dan Kota Batu semakin meningkat. Ramainya kendaraan yang melintas ini sudah terjadi sejak pukul 10 pagi sampai dengan menjelang siang. Ramainya kendaraan ini tidak hanya keluar dari pintu tol, tetapi juga dari lajur jalan Singosari ke arah Batu. Menuju tatanan kehidupan baru ini, aktivitas berbagai kawasan wisata di Kota Batu sudah dibuka, sehingga mulai banyak dikunjungi wisatawan dari luar kota. Tidak hanya itu, tanggal merah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga dimanfaatkan oleh para wisatawan luar untuk berlibur ke Kota Batu. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kepadatan dan ramainya kendaraan ini sudah terlihat sejak beberapa minggu yang lalu, dan diperkirakan semakin hari kondisi arus kendaraan akan semakin ramai dan pada akhirnya bisa kembali normal. Di lokasi terlihat banyak kendaraan bernomor polisi luar kota memadati Jalan Raya Karanglo menuju Karangploso dan Kota Batu. Kepadatan kendaraan ini biasanya akan berlangsung sampai sore hari dan besok Minggu atau Senin sore. Arus baliknya akan terjadi kepadatan menuju Kota Surabaya. Ini mulai jam berapa ini kok mulai ramai lagi ya? Mulai tadi jam 10 lagi. Jam 10 Pak ya? Ini kan Pak ya, jelang Minggu akhir pekan kan? Ya, Sabtu biasa itu kalau kan isinya orang pulang. Orang pulang. Pak yang dari tol juga lumayan banyak ya? Banyak. Yang dari tol ya? Sampai jam berapa biasanya Pak? Atau ini? Sampai jam 2. Sampai jam 2-an. Terus kalau besok gimana? Besok mungkin ya dari arah kami agak pagi besok. Tapi yang dari arah Singosari juga belok sini banyak ya? Banyak. Yang ke Batu Pak ya? Yang ke Batu ya. Sampai macet juga barisan padat di sana Pak ya? Macet. Oke. Soalnya sana banyak persimpangan jalan. Oh, persimpangan di Karangploso sebelah sana Pak ya. Jadi agak putarnya agak lama Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Toridi. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, Dinas Pariwisata Kota Batu bertekad untuk membangkitkan lagi sektor pariwisata di Kota Batu. Bukan hanya wisata modern saja, perhatian besar juga bakal diberikan untuk pengembangan wisata desa.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik mengatakan, saat ini hampir semua desa dan kelurahan di Kota Batu telah mengembangkan wisata desa, yaitu pariwisata tradisional yang berbasis alam dan seni budaya lokal. Dari 19 desa dan 5 kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan sekota Batu, semua memiliki potensinya masing-masing. Oleh karena itu, Arif ingin nantinya Dinas Pariwisata Kota Batu bisa mendorong percepatan pembangunan dan perwujudan wisata desa tersebut. Sebab dengan memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda, hal itu bisa dijadikan sebagai embrio untuk melakukan pengembangan berikutnya menjadi wisata desa yang berkualitas. Menurut Arif, potensi alam, budaya, dan sejarah yang mayoritas dimiliki oleh setiap desa dan kelurahan bisa dikemas menjadi suatu sajian yang menarik bagi wisatawan. Termasuk juga potensi di bidang pertanian, baik pertanian buah apel, stroberi, sayuran organik, dan lainnya juga bakal lebih dimaksimalkan potensinya. Kami sudah mengadakan pencermatan kajian bahwa setiap desa dan kelurahan ini ternyata memiliki keunikan, potensi, dan karakter yang berbeda-beda antar desa. Makanya ini menjadi potensi yang menjadi embrio untuk kita kembangkan ya. Di samping nanti ada potensi alam, kemudian ada potensi budaya, juga ada potensi-potensi peninggalan sejarah, yang mana itu tentunya nanti akan kita kemas ya. Pihak Disparta menargetkan dalam waktu 2 tahun ke depan sudah harus terbentuk kelembagaan di masing-masing desa dan kelurahan. Termasuk juga sudah harus ada program-program wisata unggulan yang ditawarkan setiap desa dan kelurahan, khususnya dalam bentuk paket wisata desa yang terkemas secara baik. Menurut Arif, saat ini kesadaran warga Kota Batu akan pentingnya sektor pariwisata sudah tinggi. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung dan memberi pendampingan, agar nantinya wisata desa yang ada di setiap desa dan kelurahan bisa saling terkoneksi. Harapannya, keberadaan wisata desa ini menjadi wisata alternatif, namun bisa memberi kontribusi besar terhadap perkembangan pariwisata di Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Larangan adanya kegiatan dalam bentuk keramaian pada peringatan HUT RI yang ke-75 ternyata berdampak pada sektor usaha warga. Salah satu sektor usaha yang terdampak yakni persewaan kostum karnaval. Di peringatan HUT RI ke-75 ini, persewaan kostum karnaval turun hingga 90%. Di tengah pandemi COVID-19, hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 nampak tidak diramaikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya ada larangan dari pemerintah terkait adanya kegiatan keramaian dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI di bulan Agustus ini. Larangan adanya kegiatan dalam bentuk keramaian ternyata berdampak pada usaha masyarakat, salah satunya persewaan kostum karnaval. Seperti yang dialami Selvi Helmia, salah satu pelaku usaha persewaan kostum karnaval di Jalan Terusan Sulfat, Kota Malang. Momen peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia biasanya menjadi momen mendulang rupiah baginya karena banyaknya karnaval ataupun pentas seni Agustusan. Dilarangnya kegiatan keramaian selama pandemi COVID-19 sejak bulan Maret menjadi awal usaha rumahan ini meredup. Jika tahun-tahun sebelumnya, sejak bulan Juli ia sudah sibuk menyewakan atau membuat kostum karnaval, mulai dari baju adat hingga kostum tematik. Namun pada tahun ini usahanya sepi. Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun RI tahun lalu, dirinya bisa menyewakan hingga 300 kostum. Namun kali ini, karena pandemi baru 15 kostum yang disewakannya. Ia juga mengaku untuk tahun ini, usaha persewaan kostum karnaval menurun hingga 90%. Meski begitu, perempuan ini tidak menyerah. Salah satu yang dilakukan agar tetap mendapat pemasukan meski sedikit adalah dengan memberikan promo. Seluruh kostum yang disewakannya didiskon 50%, sembari berharap pandemi ini segera berlalu. Kalau tahun ini alhamdulillah ada aja rezeki, tapi kalau memang dibandingkan dengan tahun lalu jauh berbeda. Jadi banyak penurunan ya, karena memang kan sekarang udah nggak boleh ada acara, terus sekolah diliburkan, jadi persewaan pun pasti karena nggak ada acara orang mau sewa buat apa ya.
Kalau tahun lalu misalnya untuk Agustus itu biasanya bulan Juli udah banyak yang order. Biasanya banyak juga yang mau order sewa baru. Jadi saya selalu bikin baru. Nah, karena tahun ini kondisi seperti ini, jadi dari bulan kemarin pun belum ada yang order duluan seperti itu. Jadi ada sih yang sewa, tapi mungkin untuk acara 1 atau 2 biasanya kayak di perusahaan tertentu, misalnya kayak di bank gitu kan, untuk memperingati hari apa wajib pakai baju adat. Jadi cuman seperti itu, instansi seperti itu. Kalau tahun lalu per bulan bisa sampai 300, karena yang sewa kadang kayak langsung borongan satu tim gitu, ada yang langsung 50, langsung 30. Kalau yang sekarang ini perorangan sih, 1-2 orang gitu. Jadi mungkin kalau bulan ini untuk Agustus ini kemarin yang sewa di saya masih 15 orang. Kalau dibandingkan tahun lalu jauh banget perbandingannya. Saya selalu posting, terus saya bikin kayak promo. Selain promo, karena kalau sekarang untuk bikin pakai baju adat itu untuk acara apa ya kan, karena nggak boleh ada acara. Jadi ini saya masih proses ngakal. Saya punya ide mau bikin rencana saya di tempat saya baru, kan saya mau pindah tempat usaha nih. Di tempat saya baru saya mau bikin kayak photoshoot pakai baju apa yang saya punya. Jadi langsung satu paket. Jadi kamu nggak perlu punya acara kalau kamu pengen punya kenang-kenangan yang pakai baju yang unik, lucu. Jadi sekalian gitu. Jadi nggak perlu harus ada acara, baju ini masih bisa kepakai. Jadi itu ide saya setelah pandemi kemarin kan jadi mikir, Mbak, gimana ya, itu ide saya yang masih baru mau saya jalanin, insya Allah bulan depan. Promonya diskon aja sih. Daripada baju nggak keluar kan bazir juga, jadi saya kasih diskon aja kan, karena memang tahu kondisinya banyak orang susah ya, mungkin mau sewa juga mikir 2-3 kali, jadi saya kasih keringanan juga di situ. Simon Alfredo melaporkan. Dan informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.